Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Mary Sugandi dari Stikes Bakti Mandala Wisada Slawi, Prodi S1 Farmasi. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas toksikologi. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas umum toksikologi dan juga review jurnal toksikologi. Sebelumnya, toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang efek-efek merugikan dari suatu zat kimia. Kemudian toksisitas merupakan kapasitas suatu zat kimia untuk dapat menimbulkan efek toksik. Asas umum toksikologi. Asas umum toksikologi merupakan suatu faktor yang mempengaruhi timbulnya efek toksik dan bermanfaat untuk evaluasi ketoksikan suatu zat. Adapun asas umum toksikologi itu ada 4. Yang pertama, kondisi efek toksik zat kimia yang mengenai manusia, kemudian mekanisme efek toksik zat kimia yang mengenai manusia, wujud efek toksik, dan sifat efek toksik zat kimia yang mengenai manusia. Di sini saya akan mengambil satu dari keempat asas, yaitu sifat efek toksik. Sifat efek toksik ada 2. Yang pertama, irreversible, yaitu takaran kecil jangka panjang, di mana hanya dalam takaran kecil zat tertentu sudah dapat menimbulkan efek dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua, reversible, kadar habis kembali normal, yaitu jika suatu zat toksik masuk ke dalam tubuh dapat menimbulkan efek, namun saat kadar tersebut habis di dalam tubuh manusia, itu efeknya itu sudah hilang dan tubuh manusia dapat berfungsi kembali seperti semula. Di sini saya akan mereview jurnal toksikologi, yaitu dengan judul Uji Toksisitas Akut Ekstrak Etanol Kulit Batang Falloak Sterculia quadrivida pada tikus Prague Dowley oleh Siswadi dan Grace C.S. Saragi dari Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang. Sebelumnya, falloak atau pohon falloak. Falloak sendiri merupakan tumbuhan obat yang sudah dikenal secara turun-temurun yang dapat digunakan sebagai obat tradisional. Tanaman falloak ini banyak digunakan oleh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengobati hepatitis. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui toksisitas akut ekstrak etanol batang falloak terhadap tikus putih jantan galur Sprague Dowley. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental dengan rancangan penelitian post-test only control group design. Adapun parameter-parameter yang diamati dalam penelitian ini yaitu perubahan berat badan tikus, gejala klinis, biokimia klinis, histopatologi organ hepar, dan kematian hewan uji. Falloak sendiri secara turun-temurun, kulit batang falloak dimanfaatkan untuk mengobati penyakit hepatitis, gangguan ginjal, rematik, sakit pinggang, anemia, pembersih darah setelah melahirkan, dan juga untuk memulihkan stamina. Tetapi manfaat utamanya yaitu untuk mengobati hepatitis, di mana di Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri penyakit hepatitis ini mempunyai angka di atas rata-rata nasional. Kemudian kandungan senyawa aktif dalam kulit batang falloak membuat tumbuhan ini berpotensi sebagai sumber alternatif hepatoprotektif alami yang baru. Kemudian salah satu syarat agar suatu bahan alami atau tumbuhan dapat dikembangkan adalah harus terbukti aman untuk dikonsumsi. Untuk mengetahui potensi toksik suatu tumbuhan obat dapat dilakukan dengan uji toksisitas.
Kemudian selanjutnya metode penelitian. Untuk metode penelitian yang dilakukan ada 5 tahapan. Yang pertama pembuatan ekstrak etanol faloak, kemudian pembuatan larutan uji, uji toksisitas LD50, pengukuran AST dan ALT, kemudian pengamatan histopatologi. Untuk pembuatan ekstrak etanol daun faloak, yaitu pertama, karena dalam penelitian ini yang digunakan adalah kulit batang dari pohon faloak, yaitu kulit batangnya diiris tipis-tipis, kemudian dikeringkan pada suhu 55 derajat selama 48 jam. Kemudian dihaluskan dan diayak dengan ayakan ukuran 30 mesh. Kemudian serbuk yang dihasilkan dimaserasi menggunakan etanol 96% dengan perbandingan 1:10 direndam selama 48 jam. Kemudian yang kedua pembuatan larutan uji. Pembuatan larutan uji yaitu pertama tikus yang akan digunakan ditimbang satu persatu, kemudian tikus tersebut diberikan ekstrak sesuai dengan dosis yang akan diberikan. Kemudian pengujian uji toksisitas yaitu LD50 pada penelitian ini digunakan sebanyak 25 ekor tikus jantan, di mana mempunyai berat sekitar 110 sampai 180 gram dengan usia 6-8 minggu. Kemudian pengukuran AST dan ALT. AST sendiri merupakan serum aspartat aminotransferase dan ALT serum alanin aminotransferase. Pengukuran AST dan ALT ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya kerusakan pada hati tikus akibat penggunaan dari ekstrak etanol faloak sendiri. Kemudian yang kelima yaitu pengamatan histologi organ hepar dari tikus. Pengamatan ini dilakukan dengan metode pinekropsi. Pinekropsi yaitu dengan tikus dianestesi menggunakan kloroform, kemudian diambil jaringan hati dari tikus, kemudian dilihat apakah ada kerusakan atau tidak. Hasil di sini ada tabel kriteria penggolongan sekian uji, yaitu tingkat toksisitas berdasarkan LD50 oral pada tikus, sehingga dapat dilihat klasifikasinya bagaimana. Pada percobaan ini sendiri, pada percobaan LD50 tidak terjadi kematian pada 25 hewan uji, dan didapatkan dosis 5.000 gram per kilogram berat badan yang dapat diartikan praktis tidak toksik, di mana penelitian dosis tidak dapat dilanjutkan lagi karena menurut literatur jika dosis LD50 mencapai 5.000 gram per kilogram maka sudah dapat dipastikan bahwa produk tersebut aman. Kemudian kelompok uji, di sini terdapat tabel AST dan ALT dari hari ke-1 sampai hari ke-14, kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana kelompok 1 diberikan Aquades, kelompok 2 diberikan 40 mg ekstrak per kilogram berat badan, kelompok 3 diberikan 200 mg per kilogram berat badan, kelompok 4 diberikan 1000 mg per kilogram berat badan, dan kelompok 5 diberikan 5000 mg per kilogram berat badan. Di mana dapat dilihat hasilnya pada hari ke-1 dan sampai hari ke-4 PKST maupun ALT per IU per liter. Perubahan fungsi hati dapat
diidentifikasikan dengan nilai ALT dan AST setelah 24 jam pemberian perlakuan. Nilai AST dan ALT tikus menunjukkan nilai yang tinggi pada semua kelompok, kecuali pada kelompok kontrol. Kadar AST tikus jantan berkisar antara 92,3 sampai 122,5 dan ALT tikus jantan 42,9 sampai 65,4 IU per liter. Pada hari ke-14, kadar AST dan ALT tikus pada semua perlakuan menurun hingga termasuk dalam kategori normal. Kemudian, histopatologi organ hepatikus. Pada sel organ hati terjadi nekrosis yang ditandai dengan hancur atau hilangnya nukleus atau inti sel. Penyebab terjadinya nekrosis adalah adanya toksin atau keracunan. Ini gambar pertama menunjukkan kondisi sel yang normal. Kemudian untuk 2A menunjukkan sel yang normal, 2B menunjukkan sel yang mengalami radang, dan 2C menunjukkan sel yang mengalami nekrosis. Untuk 3D menunjukkan sel yang mengalami infiltrasi sel radang. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, peningkatan kadar AST dan ALT serta terjadinya nekrosis pada organ hati tikus Sprague Dawley mengindikasikan ekstrak etanol kulit batang falloak pada dosis yang diuji bersifat toksik terhadap hati tikus perlakuan. Akan tetapi, ekstrak etanol kulit batang falloak tidak menimbulkan kematian pada tikus yang diberi perlakuan LD50 semu lebih dari 5.000 mg per kilogram berat badan. Penelitian in vivo toksisitas subakut perlu dilakukan untuk mengetahui dampak akumulasi konsumsi ekstrak kulit batang falloak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.